Yesus tidak beragama Kristen. Nah, kenapa Yesus tidak beragama Kristen? Bapak Ibu saudara, ada banyak orang yang bertanya, kalau Yesus adalah pusat agama Kristen, apakah dia sendiri beragama Kristen? Atau apakah Yesus menciptakan agama Kristen? Ini adalah sebuah pertanyaan penting yang sering ditanyakan, apalagi saat beberapa orang-orang yang non-Kristen itu bertanya, atau bahkan orang agnostik pun kadang bertanya tentang ini. Pertanyaan ini sering muncul dan kita harus menjawabnya dengan jujur, terbuka, dan secara historis. Mari kita mau bahas dengan tenang dan secara menyeluruh. Yang pertama, Yesus itu lahir dan hidup sebagai seorang Yahudi. Yesus lahir di Bethlehem, dibesarkan di Nazaret, dan hidup di bawah kebudayaan, sistem hukum, dan keyakinan agama Yahudi atau Judaisme. Nah, beberapa fakta historisnya adalah, yang pertama, ia disunat pada hari ke-8. Di Lukas 2 ayat 21 dikatakan Yesus itu disunat sesuai dengan hukum Taurat. Lalu ia datang ke Bait Allah setiap tahunnya untuk merayakan Paskah Yahudi. Itu ada di dalam Lukas 2 ayat 41. Dan ia juga mengajar di sinagoga di dalam Lukas 4 ayat yang ke-16. Dan ia mengutip dan menjunjung tinggi Taurat dan kitab para nabi ada di dalam Matius 5 ayat 17-19. Jadi artinya Yesus bukan memulai sebuah agama baru dari nol, tapi datang di tengah umat Yahudi sebagai penggenapan nubuat Mesias yang dijanjikan sejak Perjanjian Lama. Nah, yang kedua yang harus kita ketahui, Yesus tidak mendirikan agama baru, tapi membawa kabar baik. Yesus tidak pernah berkata, "Aku mendirikan agama baru yang bernama Kristen." Sebaliknya, dia itu berkata di dalam Matius 5 ayat 17, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya." Nah, apa misinya dari Tuhan Yesus ini? Yang pertama, dia punya misi menyatakan kasih dan kerajaan Allah dalam kehidupan ini. Yang kedua, dia punya misi untuk menggenapi nubuat Mesias. Lalu yang ketiga, dia punya misi untuk menyelamatkan umat manusia melalui kematian dan kebangkitannya. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan seperti itu juga. Yesus bukan mengusulkan sistem agama baru, tapi mengundang semua orang Yahudi dan non-Yahudi kepada hubungan yang hidup dengan Allah melalui dirinya, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang ketiga yang perlu kita ketahui juga, istilah Kristen itu muncul setelah kematian dan kebangkitan Yesus. Kata Kristen dalam bahasa Yunaninya adalah Kristianos. Nah, ini sendiri muncul pertama kali di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Di Antiochialah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Jadi, Yesus adalah Kristus atau Mesias itu bukan pengikut Kristus, tapi dia adalah Kristus itu sendiri. Nah, Kristen adalah sebutan bagi mereka yang mengikut Yesus, bukan Yesus sendiri, Bapak Ibu Saudara. Yesus tidak pernah jadi penganut Kristen karena dia sendiri adalah pusat dari iman Kristen itu sendiri. Nah, lalu apa itu kekristenan yang sebenarnya? Kekristenan itu bukan sekedar agama dalam artian sebuah sistem ritual, tetapi kekristenan adalah sebuah respon iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebuah relasi yang dipulihkan antara manusia dan Allah melalui karya salib dan kebangkitan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Pengikut Yesus disebut Kristen
Karena mereka yang pertama mengakui Yesus adalah Tuhan dan Mesias bagi mereka. Yang kedua, mereka mengikuti ajaran dan teladan hidup dari Yesus. Makanya disebut Kristen. Gaya hidup mereka seperti Kristus, Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, karena mereka percaya bahwa keselamatan hanya melalui kasih karunia, bukan hasil usaha manusia. Kasih karunia di mana Tuhan Allah mengutus anaknya, yaitu Yesus, untuk menjadi manusia dan berkorban bagi kita semua manusia yang berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin ada beberapa teman-teman dari non-Kristen, Muslim, atau mungkin agama-agama lain bertanya, kalau Yesus atau Nabi Isa itu bukankah seharusnya itu beragama Muslim? Atau mengapa pengikutnya itu justru disebut Kristen? Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kepercayaan Kristen, Yesus bukan hanya nabi, tapi anak Allah dan juru selamat. Islam mungkin menghormati Yesus sebagai nabi, Isa Al-Masih, tapi tidak mau menerima keilahiannya. Sementara itu Kristen berpusat kepada pribadi Yesus yang bukan hanya mengajarkan jalan kepada Tuhan, tapi menyatakan dirinya sebagai jalan yang lurus itu. Karena Yohanes 14 ayat 6 mengatakan bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, Bapak Ibu Saudara. Agama-agama lain mungkin menunjukkan jalan itu, tetapi kekristenan mengatakan bahwa Yesus sang jalan itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi apakah Yesus beragama Kristen? Jawabannya sudah pasti tidak. Karena Yesus lahir sebagai orang Yahudi, hidup dalam tradisi Yahudi, tidak pernah menyebut istilah Kristen itu sendiri pastinya, dan tidak membentuk agama baru, tapi menggenapi rencana keselamatan dari Allah. Kristen adalah sebutan bagi para pengikutnya yang percaya bahwa melalui Yesus Kristus, manusia bisa mengenal Allah secara pribadi dan diselamatkan. Itulah Kristen, Bapak Ibu Saudara. Kekristenan bukan tentang ikut agamanya Yesus, tetapi hidup dalam hubungan dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita ingin mengenal Dia lebih lagi, Anda bisa mengkontak saya, karena kekristenan bukan tentang sebuah agama atau ritual. Kekristenan adalah gaya hidup kita yang mengikuti seperti Yesus Kristus. Jadi Yesus bukan beragama Kristen, tetapi Yesus adalah pusat dari iman Kristen atau contoh dari orang-orang yang mengikut Dia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.